Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Andreas Tito Onang Patono. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bagaimana memotivasi, bagaimana merubah kehidupan anak-anak kita menjadi lebih baik. Banyak teman mengajak saya berdiskusi. Mereka menanyakan, mereka menceritakan, mereka mengeluhkan, mereka berkeluh kesah. Mengapa anak-anak mereka mengalami kesulitan, mengapa anak-anak mereka tidak antusias dalam belajar, mengapa teman-teman mereka, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tidak berminat, tidak semangat untuk bekerja. Saya di sini akan berbicara, mengulas sedikit bagaimana untuk merubah, untuk memotivasi anak dengan cara pikir saya sendiri, menurut sudut pandang saya sendiri. Sebelum kita melangkah, menurut saya, sebelum kita melangkah pada ajakan, menurut saya lebih penting lagi bila kita mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Karena apa? Karena pada saat kita tidak tahu apa keinginan mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka maui, apa yang mereka butuhkan, kita tidak bisa membantu mencarikan cara bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Jadi sungguh sangat berguna bila kita harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan, kemudian kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami, hambatan-hambatan apa, persoalan-persoalan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka kesulitan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Itu langkah pertama menurut saya. Jadi kita harus kenali dulu, kita pelajari dulu apa kesulitan mereka, apa yang mereka butuhkan, mereka ingin jadi apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menceritakan, mengenalkan orang-orang yang sukses, menceritakan tokoh-tokoh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menceritakan bagaimana ia bisa menjadi orang penting, kemudian apa yang mereka alami, kemudian apa yang mereka rasakan, manfaat apa yang mereka alami, manfaat apa yang mereka, kemudahan apa yang mereka rasakan, dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan keahlian yang mereka miliki. Kita ceritakan, kita jelaskan bahwa mereka bisa
mengalami hidup enak, mengalami hidup menyenangkan, hidup yang berguna, berkualitas, karena mereka mempunyai keahlian, mempunyai suatu keterampilan, mempunyai suatu pengetahuan yang berguna untuk orang lain. Kita jelaskan manfaat-manfaatnya, manfaat-manfaat dari apa yang akan kita rasakan bila kita mempunyai kemampuan tersebut. Terus kita juga jelaskan kesulitan yang bakal kita alami, apa yang bakal kita rasakan bila kita tidak mempunyai kemampuan apapun. Itu. Sadarkan bahwa kita akan mengalami dampak dari apa yang kita miliki. Sadarkan anak-anak kita bahwa mereka harus mempunyai target, mempunyai keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi lebih baik. Itu yang cara yang kedua. Yang pertama, cari tahu apa keinginan mereka. Kemudian langkah yang kedua, kita kenalkan kepada mereka manfaat-manfaatnya, kerugian-kerugiannya bila kita hidup dengan begini, dengan begitu. Kemudian yang ketiga, setelah mereka sadar, mereka mau, beri mereka kesempatan, ajak mereka, semangati mereka, gerakkan mereka, dorong mereka untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang mudah. Mengapa dengan hal-hal yang mudah? Karena mereka akan kita latih untuk merasakan, untuk menyadari bahwa sebenarnya untuk berbuat itu tidaklah sulit. Kita sadarkan bahwa mereka mampu. Kita awali dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang sederhana. Kalau mereka merasa dirinya mampu, kemudian mereka dapat merasakan kebanggaan karena dia berhasil menyelesaikan, melakukan suatu kebaikan. Tentunya mereka akan, tanpa disuruh pun, mereka akan ingin, rindu untuk melakukannya lagi, melakukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membanggakan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, jangan pernah berhenti untuk menyemangati, untuk mendorong, untuk mengajak mereka, untuk memberi kesempatan mereka berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti. Tetapi harus diingat, jangan ada kesan kita memaksa. Pada saat mereka merasa terpaksa, mereka akan tertekan. Pada saat kita memaksa, mereka
merasa terpaksa. Dan mereka bila tidak melakukan apa yang kita perintahkan, mereka akan terdesak, merasa terpojok. Mereka merasa sebagai manusia yang tidak berguna. Itu langkah yang ketiga ya. Yang pertama tadi, kenali masalah mereka, kenali bagaimana mereka, kemudian tidak kalah penting, kenali kemampuan mereka, kenali keinginan mereka, kemudian kenalkan. Setelah kenali, kenalkan. Ada istilah, ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka ia tidak akan gemar untuk melakukan, untuk berbuat, untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah beri mereka kesempatan, ajak mereka kesempatan, semangati mereka, dorong mereka, gerakkan mereka. Itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat adalah tidak boleh kita lupakan, kita harus berdoa. Kita serahkan segala jerih payah kita, upaya kita, usaha kita kepada Yang Maha Kuasa. Biarkan Allah yang menyempurnakan, biarkan Allah yang menyelesaikan dengan cara Ia sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi suatu yang harus kita banggakan, tapi semata-mata hanya untuk kemuliaan Yang Maha Kuasa. Demikian sekilas ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya.